Shalom Bapak Ibu semua, mungkin kita pernah mendengar sebuah statement dari saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi setelah Yesus yang mereka sebut dengan Isa. Dan tidak ada lagi nabi yang muncul setelah Isa selain daripada Muhammad, dan tidak ada lagi nabi yang muncul setelah Muhammad. Nah, kali ini kita akan membahas bahwa kalau saudara-saudara kita yang dari Islam mengaku Yesus adalah nabi berdasarkan Alkitab, karena mereka selalu mencari ayat-ayat yang mengungkapkan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa dan tidak mungkin Tuhan. Mari kita telusuri seperti apa kata Alkitab mengenai statement mereka bahwa tidak ada lagi nabi yang muncul setelah Yesus selain daripada Muhammad. Pernyataan Muhammad, nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam, bahwa tidak ada lagi nabi yang muncul selain daripada Muhammad setelah Yesus, itu bisa kita temukan di dalam Sunan Abu Daud hadis nomor 3766 atau nomor 4324 dalam Baitul Afkar ad-Dauliyah, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Telah menceritakan kepada kami Hutbah bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam bin Yahya dari Qatadah, dari Abdurrahman bin Adam, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada nabi antara aku dan dia, maksudnya Isa. Sungguh kelak ia akan turun, jika kalian melihatnya maka kenalilah, dan seterusnya. Nah, mari kita komparasi dengan hadis Sunan Abu Daud yang ada di dalam perpustakaan kita ini, Bapak Ibu. Di dalam Sunan Abu Daud dalam bahasa Inggris ini, Bapak Ibu, kita bisa baca, "It was narrated from Abu Hurairah that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, there is no prophet between myself and him," meaning Isa, dan seterusnya. Nah, di dalam Sunan Abu Daud hadis nomor 4055 atau hadis nomor 4675 dalam Baitul Afkar ad-Dauliyah, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sholih berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya bahwa Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku adalah orang yang paling berhak dengan diri Isa bin Maryam. Para nabi adalah saudara, dan antara aku dengan Isa tidak ada seorang nabi pun. Nah, mari kita lihat sejenak Bapak Ibu biografi dari Abu Daud. Nah, Abu Daud itu lahir pada tahun 202 Hijriah, dan dia wafat pada tahun 275 Hijriah. Dan jumlah hadis dalam Sunan Abu Daud ada 4.800 hadis. Nah, Nabi junjungan saudara kita yang dari Islam itu meninggal pada tahun 11 Hijriah. Dengan begitu Bapak Ibu kita bisa menghitung setidaknya ada sekitar 200 tahun sampai 250 tahun setelah kematian Muhammad, Nabi junjungan saudara kita yang dari Islam itu, Abu Daud menuliskan hadisnya. Dengan kata lain, jarak antara kematian Nabi junjungan saudara kita yang dari Islam itu dengan Abu Daud menuliskan hadisnya ada sekitar 200 sampai 250 tahun. Nah, sekarang mari kita komparasi seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab kita. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 1, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 32, Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara itu dan menguatkan hati mereka. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat 10, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan jelas masih ada nabi-nabi yang muncul setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kalau kita perhatikan dalam literatur NLT Study Bapak Ibu, Kisah Para Rasul mulai ditulis sekitar tahun 60-an Masehi atau sekitar 30 tahun setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, saya buatkan tabel Bapak Ibu yang menunjukkan perbandingan antara Kisah Para Rasul dengan hadis Sunan Abu Daud. Kalau kita perhatikan dalam Sunan Abu Daud, ditulis sekitar 200 sampai 250 tahun setelah kematian Muhammad. Sementara Kisah Para Rasul ditulis sekitar 30 tahun setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam Sunan Abu Daud tidak ada lagi saksi mata yang hidup di zaman Muhammad saat Abu Daud menuliskan hadisnya. Sementara Kisah Para Rasul, saksi mata kenaikan Tuhan Yesus ke surga masih hidup pada saat penulisan Kisah Para Rasul. Di dalam Sunan Abu Daud dituliskan tidak ada nabi antara Isa yang mereka sebut sebagai Yesus dengan Muhammad. Sementara di dalam Kisah Para Rasul,
masih ada nabi-nabi yang muncul setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kalau saudara-saudara kita yang dari Islam itu mengatakan bahwa Muhammad itu berkata bahwa tidak ada nabi setelah Yesus selain daripada dia, sementara di dalam Kisah Para Rasul masih ada nabi-nabi yang muncul setelah kenaikan Yesus, apakah ini berarti bahwa Muhammad adalah seorang pembohong? Nah, kalau saudara-saudara kita yang dari Islam itu tidak mengakui bahwa Muhammad adalah seorang pembohong, maka itu berarti bahwa Isa yang dijelaskan oleh Muhammad di dalam Sunan Abu Daud bukanlah Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Karena dalam Abu Daud tidak ada lagi nabi yang muncul setelah Isa selain daripada Muhammad. Sementara di dalam Kisah Para Rasul, masih ada nabi-nabi yang muncul setelah Yesus naik ke surga. Nah, bagaimana respon Anda untuk itu? Silakan tuliskan komentar Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.